Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke on-chain analysis. Ya, mungkin bisa dibilang ini update setelah Bitcoin dalam ya basically Mei sampai Juni awal ini reject oleh 30 ya, tepatnya 30.000, lalu mulai retest ke EMA 200 sebanyak 2 kali atau 3 kali ya, dan juga nyaris kena bull support band. Kita akan coba intip apa yang terjadi secara on-chain-nya. Apakah para retailers, bandar, dan miner sedang melakukan apa nih? Akumulasi atau malah banyak yang menjual. Nah, tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Cryptonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu adalah apa itu on-chain. Ya, jadi gue akan coba jelaskan dulu sesingkat mungkin apa itu on-chain analysis. Karena on-chain analysis ini bukanlah segmen yang kita lakukan daily. Jadi kemungkinan besar bagi yang pertama kali nonton bingung ini sebenarnya apa, ya. Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa ya yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Ini merupakan analisa dari data blockchain. Nah, mungkin ada yang nanya, "Bang, ngapain kita analisa datanya?" ya. Nah, karena salah satu hal yang mungkin paling penting yang menjadi paling berharga dari blockchain adalah immutability-nya ya. Jadi saat sudah tercatat tidak bisa diganggu gugat ya, berbeda dengan technically speaking ya, sistem ledger lain gitu. Karena kalau kita mau ngomong, blockchain adalah suatu open ledger. That's it ya. Ledger itu bukan teknologi baru sebenarnya ya. Kalau kita mau ngomong ledger yang nggak open gitu ya, yang centralized itu dipakai contohnya oleh perbankan, dan bahkan buat lo yang mungkin di perusahaan besar juga mereka punya ledger yang sendiri gitu ya. Nah, tetapi servernya semua ditaruh di satu tempat, maka apabila kita koreksi data ya bisa dilakukan. Di sini karena bentuknya decentralized dan dijaga validitasnya oleh para miners untuk Bitcoin ya, kasus ini ya. Kalau untuk blockchain lain misalkan Cardano dan lain-lain itu oleh validator, intinya itu tidak bisa diganggu gugat. Saat sudah tercatat tidak bisa kesannya dikoreksi gitu ya. Maka dari itu datanya jadi lebih valid gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kalau gitu berarti kita bisa lihat data bandar dong. Bandar beli di mana, kemungkinan jual di mana?" Yes, bisa ya, tapi kemungkinan bukan pasti. Karena lagi-lagi ya, yang kita bisa track adalah data ya. Nah, buat lu yang bingung, "Bang, kenapa nggak ceknya di Etherscan atau tempat lain?" Nah, kita manusia normal susah ya kalau untuk menganalisa data mentah. Karena data mentah itu ya lagi-lagi sesuai dengan namanya mentah, jadi sulit untuk kita analisa. Makanya ada UI seperti CryptoQuant, ada juga Glassnode dan lain-lain yang membuat apa ya versi visualnya dari data blockchain gitu ya. Oke. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan ingatkan lagi juga, ini bukan pengganti technical analysis atau pengganti fundamental. Tetapi kita bisa pakai untuk suplemen, untuk kita bisa menganalisa dengan lebih tajam lagi ya. Justru di sini malah membuktikan bandar seringkali salah gitu ya. Jadi kan banyak orang yang apa ya, punya pemikiran bahwa bandar tuh selalu benar, nggak pernah kalah, nggak pernah salah, beli selalu di tempat yang tepat. Nah, justru dengan data on-chain itu menunjukkan kebalikannya. Seringkali bandar akumulasi di tempat yang salah, jual di tempat yang salah juga, begitu ya. Oke, nah jadi kita seperti biasa akan mulai dulu dengan data net flow. Nah, ada yang suka nanya lagi, "Bang, kenapa net flow? Kenapa nggak bahas outflow aja?" Orang lain katanya sukanya bahas outflow. Gini ya, karena net flow ini adalah selisih ya. Selisih inflow dikurangi outflow. Kalau lu cuma baca outflow doang, ternyata inflow pada hari itu lebih besar, lu bisa salah analisa. Gitu. Jadi makanya kenapa gue pilih net flow. Sekali lagi, net flow adalah inflow kurangi outflow. Jadi dengan sekilas kita lihat kita bisa tahu apa yang terjadi. Banyakkan inflow atau outflow. Nah, inflow-outflow maksudnya apa sih Bang? Ya, untuk inflow artinya apa? Ini lagi-lagi adalah data BTC. Kita ambil contoh misalkan pada tanggal 1 Mei di sini ya. Ada 7.845 inflow. Artinya apa? Artinya ya, orang-orang dari misalkan hot wallet, cold wallet, mereka mengirimkan BTC mereka ke exchanger. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan high value. High value ini mengindikasikan selling pressure. Jadi yang kalau kasarnya gini, ada bar hijau seperti ini menunjukkan selling pressure atau possible selling pressure. Sementara yang merah seperti ini outflow, artinya Bitcoin dari exchanger dikeluarkan ke wallet, itu adalah apa? Buying pressure gitu ya.
Nah, jadi untuk sekarang kita ambil data dari 1 Mei lah ya, sebulan kurang lebih ya. 1 Mei, kita lihat di sini mana 1 Mei. Iya, dekat lah di sini ya. Aprilnya ke bawah dikit ya. Nah, kita bisa lihat dari 1 Mei di sini, kecenderungannya para retailers dan bandar lebih banyak melakukan akumulasi pada bulan Mei ya. Ini terjadi bahkan saat harga sedang turun pun mereka cenderung akumulasi. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa Bang? Ya. Nah, menurut gua alasannya adalah karena mereka kena di beberapa support penting, seperti misalkan 27.000, kena juga di daerah, kalau kita ngomong di sini tuh MA 200. Makanya kalau kita lihat di sini ya, cukup gede itu saat dia dekat-dekat menuju ke 27.000 di sini ya. Dan selain dari situ juga di dekat-dekat sini ya, saat dia 26.400-an, which is buat lo yang nonton DCWT tahu itu tepat di MA 200 weekly. Jadi menurut gua penyebabnya banyak retailers dan bandar banyak melakukan akumulasi adalah karena TA menurut gua di sini ya, banyak support-support yang penting, support-support psychological gitu ya. Nah, jadi sekali lagi selama sebulan ke belakang kurang lebih Mei ya, itu para retailers dan bandar lebih cenderung banyak melakukan akumulasi walaupun ada beberapa hari di mana di sini terjadi inflow juga ya. Jadi sekali lagi ya, gue simpulkan untuk para retailers dan bandar banyaknya melakukan akumulasi di bulan Mei ya. Jadi secara spot kurang lebih seperti itu untuk data dari retailers dan bandar ya. Nah, selanjutnya ini data miner, sama-sama net flow juga ya. Jadi net flow miner ini dengan datanya total semua ya. Sebenarnya ini ada banyak, kalau mau dipilih satu boleh, tapi kalau gue pribadi lebih prefer semua biar bisa melihat secara keseluruhan ya. Si rumusnya sama persis, inflow kurang outflow, cuma perbedaannya lagi-lagi mereka dikaitkan dengan wallet yang terhubung dengan ini miner pool ya, miner pool. Jadi kita akan lihat juga ya, kurang lebih tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei sampai sekarang lah kurang lebih ya. Nah, kalau kita lihat di sini data miners sedikit berbeda. Miners malah banyak apa ya? Ya, low volume kesannya ya di bulan Mei ini. Mulai dari tanggal 1 ya, yang mungkin jadi mulai besar tuh di daerah sini ya. Inflow banyak terjadi pada 11 Mei. Nah, ini terjadi saat harga turun. Nah, sementara di sini saat Bitcoin mencapai 26.700-an, ini mendekati sama 200, para miner banyak melakukan akumulasi lagi. Nah, bisa dibilang untuk data miner ini sedikit inkonklusif ya. Jadi dia ada akumulasi, tapi di waktu bersamaan juga di sini ada outflow 7.000 Bitcoin, di sini ada outflow 7.200 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang para miner ini sedikit lebih galau dibandingkan para retailers dan bandar. Jadi ada di mana dia cenderung menjual Bitcoin dia, tapi ada juga akumulasi ya. Nah, tetapi secara keseluruhannya kalau kita ambil dari banyaknya Bitcoin yang masuk atau keluar, lebih banyak yang keluar. Karena kalau kita lihat di sini ada di sini 6.900, di sini 20.000 dan seterusnya. Jadi secara spot bisa dibilang data campuran dari retailers, bandar, miners dan retailers, bandar, miners ya. Itu kecenderungannya menunjukkan bahwa mereka lebih banyak akumulasi ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah jangan-jangan secara leverage ini berbahaya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai estimated leverage ratio ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada 1 month free trial ya. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gua bisa pertimbangkan untuk coba lihat ya. Jadi karena 1 month free trial ini berarti lu mendapatkan ini ya 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik link di bawah ya yang untuk si CryptoStocks ini dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow ya. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya ya.
Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance ya. Ada scenario bearish maupun scenario bullish-nya. Jadi nggak kayak bias ke satu scenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini ada Bob Lucas dan seterusnya. Ya, sekali lagi lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama 1 bulan. Ya, jadi buat lo yang tertarik silahkan klik link di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke estimated leverage ratio. Nah, ini data apaan, Bang? Ini adalah data open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya, ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh user on average atau secara rata-rata ya. Semakin tinggi value-nya ya, maka artinya semakin tinggi juga risiko yang diambil investor dengan dengan leverage tentunya ya. Nah, di sini seringkali terjadi 2 hal ya. Yang pertama adalah short squeeze, yang kedua adalah long squeeze. Ya, itu literally kebalikannya. Untuk short squeeze ini yang mungkin sering kali kita dengar. Nah, short squeeze itu kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Di mana harga itu meningkat dengan tajam di waktu bersamaan, estimated leverage ratio turun ya. Ini kasus ekstrimnya ya. Naiknya cepat ya, terus estimated leverage ratio juga turun dengan dalam. Ya, nggak selalu seperti ini, tapi intinya estimated leverage ratio-nya antara meningkat ya seperti di sini. Nah, tiba-tiba turun disertai dengan harga yang meningkat dengan tinggi juga ya. Ya, relatif tinggi lah ya. Kenapa bisa seperti ini dan kenapa disebut sebagai short squeeze? Karena seperti yang kita tahu, posisi short itu adalah selling pressure. Semakin banyak posisi short di market, probability untuk aset tersebut untuk turun semakin besar ya. Jadi kita anggap misalkan di sini ada si A dan si B ya. Si A buka posisi short di harga 9.100 ya. Sementara si B buka di 9.200. Si A harga likuidasinya atau apabila kalau dia kena ke situ dia kena liquid gitu ya bahasa simpelnya. Nah, itu misalkan di sini di 9.600, sementara si B yang buka di 9.200 angka likuidasinya itu di 9.700. Nah, kita lihat misalkan gerak di sini beberapa hari ke depan, tiba-tiba naik, ya, naik, dan akhirnya si A kena apa? Kena likuidasi, posisinya bangkrut, ya. Karena si A kena likuidasi, artinya apa? Artinya selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, dia naik lagi. Artinya apa? Ini adalah efek domino. Si B yang tadinya nggak kena likuidasi, karena si A kena, jadi harga naik. Harga naik, akhirnya si B kena juga likuidasi. Dan itu terus terjadi, bisa sampai jutaan US dollars ya. Dan itu ya kalau buat lo yang sering ngikutin DCWT udah nggak terlalu kaget lah. Gue udah sering kali bahas saat terjadi short squeeze besar ya, atau long squeeze besar juga ya. Long squeeze literally kebalikannya saja. Kita cari yang turun di sini ya. Dia turun, harga turun bersamaan dengan si estimated leverage ratio yang turun juga gitu. Nah, ini contoh yang mungkin lebih nggak terlalu ekstrim. Tadi kan wah tajam banget ya. Tapi intinya bisa juga terjadi seperti ini. Nah, sekarang gimana nih? Ya, kan kemarin dengan jelas ke reject di sekitar 30 ribuan ya. Apakah secara leverage mulai turun atau tidak? Yang sedikit menyeramkannya kalau kita tarik di sini ya. Walaupun harga turun kemarin dari harga 30 ribuan ke sini, estimated leverage ratio masih meningkat ke atas. Artinya apa? Ini udah kena long squeeze, tapi leverage masih terus naik ke atas. Artinya apa? Ini ada kemungkinan bisa kapitulasi lebih besar lagi ya. Ada kemungkinan bisa likuidasi yang lebih besar lagi. Pertanyaannya short squeeze atau long squeeze? Kalau gue lihat dari sekarang ya, probability-nya lebih cenderung ke short squeeze. Ke long squeeze ya. Kenapa ke long squeeze? Karena kalau kita lihat secara TA-nya, Bitcoin dari kemarin-kemarin ya bisa dibilang dari April lah dia terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi lagi short squeeze dan mungkin bisa lagi ke MA200 weekly atau bahkan ke bull support band. Nah, harapan guanya apa? Harapannya adalah dia mantul di daerah situ, di MA200 weekly atau di bull support band. Nah, buat lu yang mungkin masih bingung, nih apaan bang MA200 weekly dan lain-lain. Gua sangat sarankan buat lu nonton DCWT yang kita akan upload almost daily ya. Di situ kita akan lebih ke technical analysis. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang ya, bukan dengan kita on-chain ini berarti melupakan TA dan fundamental. No, ya. Jadi on-chain ini adalah suplemen untuk supaya analisa kita lebih tajam lagi, ya. Jadi intinya untuk leverage ini sedikit bikin deg-degan. Kita bisa lihat secara sistematis dalam ya arguably dari April kemarin sampai Mei, bisa dibilang awal Juni sekarang ya. Itu secara leverage terus meningkat ya. Ada kemungkinan bisa terjadi squeeze nih. Pasti nggak long squeeze, nggak juga
ya, karena kalau mau diomongin MA 200 weekly juga cukup kuat sebagai support. Jadi cenderung lebih ke long squeeze, tetapi masih bisa terpantul oleh MA 200 weekly atau bull support band, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Oke, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai MVRV ratio. Ya, jadi MVRV ratio ini adalah rasio dari coins market cap ke realized cap. Ya, bahasa simpelnya ini mengindikasikan apakah dia sedang overvalued atau undervalued. Ya, buat elu para pengguna RSI, anggap 3,7 atau di sini nih ya, yang titik-titik merah ini adalah 70. Sementara 1 adalah 30. Jadi cara pemakaiannya almost the same ya. Kalau nggak sejujurnya kalau pemakaiannya literally the same seperti RSI, tetapi cara menghitungnya berbeda ya. Jadi sekali lagi, cara pemakaiannya kayak RSI, tapi cara menghitungnya berbeda. Karena satu on-chain, satu TA ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, sayangnya datanya udah ketinggalan dulu. Waktu di Maret 2020, gue ingat banget, dia menunjukkan oversold ya, atau undervalued. Nah, apabila kalian akumulasi di situ, lu dapat Bitcoin di sekitar harga 3 ribuan. Nah, sementara kalau lu TP saat di sini ya, dia nembus 3,7 selama 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali di sini. Lu TP yang pertama itu di angka 40.500, yang kedua itu di berapa nih? Di 46.000, yang ketiga di 55.000, dan yang terakhir itu di 61.000 ya. Jadi lumayan ya. Akumulasi di 3 ribuan, TP di 40.000, 55.000, dan 61.000 paling tingginya. Ya, jadi dari cycle kemarin ini sangat akurat ya. Nah, buat lo yang sudah akumulasi dari gua udah bahas dari kapan di sini ya. Mulai dari dia tembus itu Juni 2022 ya, sekarang sih udah senyum-senyum walaupun market lagi nggak terlalu bagus, tapi kalau lo sudah akumulasi di sini semua sudah positif sekarang ya. Nah, sekarang kita bisa lihat tentunya masih di tengah-tengah. Jadi bisa dibilang belum oversold tapi belum juga overbought ya. Jadi secara MVRV sebenarnya ini sudah bukan tempat terbaik untuk kita akumulasi. Sudah lewat, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Buat lu yang kelewat, bisa fokus ke DCWT, di mana kita bahas ada peluang-peluang lain secara TA. Buat lu yang sudah akumulasi di sini, apalagi dapat 15.000 ya, ya congratulations, kemarin sempat sudah profit 100% ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti tentunya kita akan terus update saat sudah semakin mendekati ke angka 3,7 ya. Karena kalau sudah sampai situ mungkin sangat boleh dipertimbangkan ya untuk mulai TP. Tapi untuk sekarang masih cukup jauh. Untuk akumulasinya gue lebih geser ke technical analysis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV pada hari ini dan juga on-chain in general ya. Semoga kalian selalu ingat ya, yang pertama jangan pakai uang panas, itu aturan paling penting, lebih penting daripada TA, daripada fundamental maupun on-chain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan over leverage ya. Boleh trading futures tetapi harus hati-hati, jangan sampai malah kemakan dengan posisi lo ya. Dan yang terakhir, berpikirlah jangka panjang. Karena at the end of the day, benar futures bisa profit, gue sudah rasakan profitnya juga. Tetapi yang benar-benar ujung-ujungnya meningkatkan net worth kita dengan signifikan adalah posisi spot jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.